Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisan Fadila. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi tokoh kewirausahaan, yaitu tentang Bahlil Lahadalia. Beliau Setelah kita lihat banyak berita tentang Bahlil Lahadalia, bisa kita ringkas bahwa beliau merupakan seorang yang lahir dari ibu yang bekerja sebagai buruh cuci dan ayah yang bekerja sebagai buruh bangunan. Ayahnya setiap hari menghasilkan dari gaji menjadi buruh bangunan tersebut, setiap harinya itu sehari itu 7.500. Ketika Bahlil kuliah, tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa Bahlil itu kuliah, karena Bahlil keluar dari rumah hanya membawa satu kantong kresek yang berisi SIM, ijazah, dan 3 buah baju, potong baju. Lalu sampainya ia kuliah di Jayapura, ia tidak diterima oleh semua universitas di Jayapura tersebut. Lalu pada saat itu ia tinggal dengan temannya di asrama. Temannya dari Papua di asrama itu. Lalu temannya tersebut yang membantu Bahlil untuk kuliah di swasta. Untuk membiayai kuliahnya tersebut, Bahlil bekerja sebagai tukang koran dan tukang dorong gerobak. Kebetulan pada saat itu asrama yang ditinggalinya dekat dengan sebuah pasar. Jaraknya sekitar 70-100 meter. Lalu ia berpikir untuk memfasilitasi orang-orang yang di pasar tersebut untuk yang kesulitan membawa belanjaannya. Lalu ia memfasilitasi itu dengan membawa belanjaan tersebut dengan upah 200 perak. Pada saat semester 5, ia sudah menjadi senat di kampusnya. Lalu beberapa kali ia masuk penjara pada saat sedang aksi, pada aksi tahun 97 dan 98. Tetapi ia berpikir pada saat ia masuk penjara bukan karena ia maling atau ia berbuat perbuatan buruk lainnya. Pada saat beliau di asrama, beliau tidak pernah dikirimi uang oleh keluarganya, orang tuanya, melainkan setiap beliau mendapatkan uang dari pekerjaannya, dia selalu membeli beras untuk makannya. Beras tersebut dimasak setengah bubur dan setengah nasi masak gitu, supaya terlihat banyak gitu. Pada saat beliau kehabisan beras tersebut, beliau makan mangga yang jatuh dari pohon sebelah asrama pada saat itu. Hingga pada semester 6 beliau pernah mengalami busung lapar. Pada saat itu beliau bertekad untuk lebih bekerja keras. Pada saat Bahlil lulus kuliah, Bahlil mendirikan suatu perusahaan dengan teman-temannya, yaitu perusahaan konsultan keuangan. Pada saat itu beliau menjadi karyawan dan direktur di perusahaan tersebut dengan gaji 35 juta. Setelah 1 tahun beliau kerja di perusahaan tersebut, mendapatkan profit untuk perusahaannya itu sebesar lebih dari 10 miliar. Dari situ beliau berhenti dari perusahaan tersebut, lalu beliau mendirikan perusahaan, tetapi perusahaan yang berbeda jenis dari perusahaan sebelumnya untuk lebih menghargai teman-temannya gitu. Lalu ia merintis lagi dari nol, tapi perjalanannya itu nggak selalu mulus, karena pada saat ia mendirikan perusahaan beliau sendiri, perusahaan itu sempat menurun lalu bangkit kayak gitu. Sampai sekarang beliau memiliki lumayan banyak perusahaan. Di antaranya memiliki perusahaan, yaitu yang pertama
PT Riva Capital. Perusahaan tersebut dalam bidang perkebunan, properti, dan transportasi. Kedua, merupakan perusahaan PT Bersama Papua Unggul. Perusahaan ini dalam bidang proyek pembangunan. Dan yang ketiga ada PT Dwi Jati Sukses. Perusahaan ini dalam bidang properti. Tidak banyak informasi tentang perusahaan-perusahaan tersebut, namun perusahaan PT Riva Capital memiliki beberapa cabang perusahaan seperti itu. Sekian informasi tentang biografi Bahlil Lahadalia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.